sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, untuk tahun 2022 ini, kebijakan dari Menpan RB dan BKN itu hanya ada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini bedanya dengan PNS, mereka itu akan kita kontrak minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Nah, itu tergantung instansinya masing-masing. Nah, langsung saja Bapak Ibu, untuk calon pegawai pemerintah perjanjian kerja tahun 2022 ini itu terdiri dari 3 jenis pelamar, gitu ya. Yang pertama adalah penempatan lulus passing grade. Itu artinya pelamar calon P3K ini sudah pernah ikut tahun 2021 kemarin. Nah, untuk tahun 2021 itu untuk pemerintah Kota Jambi tidak melaksanakan pengadaan P3K. Yang kedua adalah P2. P2 itu adalah tenaga honorer X kategori 2. Jadi itu P2. Kemudian P3 adalah pelamar P3K yang 3 tahun terdaftar di Dapodik. Kalau yang untuk P1 ini dia otomatis dapat penempatan karena dia sudah lolos passing grade di tahun 2021. Untuk yang P2 dan P3 inilah yang kita akan lakukan penilaian kesesuaiannya. Nah, seleksi ini Bapak Ibu dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan sosial-kultural. Sosiokultural. Nah, ini alurnya Bapak Ibu. Jadi pelamar itu melamar melalui SSCASN, melalui NIK-nya. Jadi ketika mereka itu daftar, karena ini udah terintegrasi dengan Dapodik, dia otomatis Bapak Ibu, dia akan terbaca sendiri dia ini termasuk P1 kah, P2 kah, atau P3 gitu. Jadi nanti di sistemnya sudah otomatis terbaca bahwa pelamar ini adalah termasuk kategori 2 dan termasuk P3K yang terdaftar 3 tahun di Dapodik. Nah, ini mekanisme seleksi kesesuaian verifikasi pelamar TK2 dan honorer sekolah negeri minimal 3 tahun. Jadi seleksi kesesuaian ini itu mempertimbangkan 4 dimensi Bapak Ibu. Yang pertama, kualifikasi akademik. Yang kedua, kompetensi teknis. Yang ketiga, kinerja. Kemudian yang keempat, pemeriksaan latar belakang dan intoleransi. Kalau kualifikasi pendidikan Bapak Ibu ini sudah dilakukan oleh panitia seleksi daerah, dalam hal ini BKPSDMD itu sudah melakukan seleksi administrasi. Jadi kualifikasi pendidikan ini sudah mereka daftar melalui SSCN, sudah mereka unggah dokumen-dokumen yang mereka miliki sesuai dengan kualifikasi pendidikannya dan sudah diverifikasi oleh BKPSDMD yang kemarin juga sudah kita umumkan hasil yang lulus seleksi administrasi. Kemudian kompetensi teknis ini terdiri dari profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Kemudian untuk kinerja itu memperhatikan orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama. Kalau untuk pemeriksaan latar belakang itu memperhatikan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aktif. Jadi Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu melakukan penilaian, jika Bapak Ibu ada yang merasa nih gurunya terlibat narkoba, pernah melakukan perundungan atau kekerasan seksual, silahkan sampaikan. Bisa melalui Dinas Pendidikan atau BKPSDMD, itu akan dengan bukti-buktinya ya Bapak Ibu, tidak bisa melalui hanya omongan-omongan aja gitu ya. Jadi harus ada bukti dan sampaikan ke kami. Jadi itu juga nanti akan jadi penilaian bagi BKPSDMD, karena BKPSDMD dalam hal ini juga ikut menilai guru tersebut. Ini alur seleksi pelamar prioritas P2 dan P3. Tadi sudah dijelaskan ya, penilaian kesesuaian itu terdiri dari kompetensi, kinerja, dan latar belakang.
tim penilai inilah 5 orang ini ya Bapak Ibu yang akan menilai calon pelamar P3K yang terdiri dari kepala sekolah, dalam hal ini kepala sekolah yang bersangkutan, guru senior yang sudah ditunjuk, kemudian pengawas sekolah, dinas pendidikan, dan BKPSDMD. Jadi tim penilai ini harus memastikan ya Bapak Ibu memastikan latar belakang tidak adanya keterlibatan dalam perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta intoleransi yang akan dinilai oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDMD. Kemudian untuk kompetensi ini akan dinilai oleh kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah yang ditugaskan. Itu 40% nilainya. Kemudian 60%-nya juga dinilai oleh kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah kinerjanya sebesar 60%. Jadi 40% kompetensi, 60%-nya kinerja. Kemudian hasil penilaian kinerja itu akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Jadi tadi seperti dari awal dijelaskan bahwa nanti Bapak Ibu menilainya melalui sistem. Jadi sudah ada aplikasi yang disiapkan oleh Kemendikbudristek gitu. Jadi Bapak Ibu nanti pada saat penilaian akan kita berikan username dan password, nanti juga akan didampingi oleh tim untuk melakukan penilaian tersebut. Jadi untuk indikator kompetensi ini nanti akan ada 27 soal, ada 27 item. 27 item yang akan Bapak Ibu nilai tentang guru yang bersangkutan, guru yang melamar gitu, terdiri dari kebiasaan refleksi, itu soalnya ada 3. Kemudian pembelajaran, soalnya ada 3. Kenyamanan dan keamanan belajar, itu ada 3. Efektivitas pembelajaran dan asesmen juga 3. Semuanya 3 ya. Struktur pengetahuan, pengembangan diri, aktif berkomunikasi, bekerja sama, dan perekat kebangsaan. Semua ini itu sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jadi penilaiannya sudah disusun oleh tim Panselnas, dalam hal ini sudah mengacu ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Total soalnya ada 27. Penilaian bukan soal sebetulnya, karena ini berupa pernyataan nanti. Tidak ada yang benar dan salah, jadi bukan jawaban gitu ya Bapak Ibu. Tidak ada yang salah terhadap jawaban tersebut.